Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Setelah adanya proklamasi kemerdekaan di Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bukanlah sebuah akhir dari perjuangan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan walaupun sudah mendeklarasi kemerdekaan tersebut, di beberapa daerah Nusantara yang ada harus tetap berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya pertempuran pertama antara pejuang rakyat Indonesia dengan pasukan negara asing setelah deklarasi kemerdekaan yang terjadi tepatnya di Surabaya yang lebih dikenal dengan sebutan Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 1 September 1945, terdapat seruan untuk secara serentak mengibarkan bendera merah putih di seluruh Indonesia. Di Surabaya pada tanggal 18 September 1945, pasukan Belanda di bawah Mr. W.F.Ch. Blackman mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato tanpa persetujuan RI. Keesokan harinya pada tanggal 19 September 1945, berkumpullah para pemuda Surabaya yang geram melihat kembali berkibarnya bendera Belanda. Presiden Sudirman yang kala itu menjabat Residen daerah Surabaya datang ke Hotel Sudirman dan mendapati adanya kerumunan massa. Residen Sudirman bersama Sidik dan Haryono kemudian memasuki Hotel Yamato dan meminta Mr. Blackman menurunkan bendera. Mereka menolak permintaan tersebut sehingga terjadinya perkelahian hingga dikeluarkannya pistol oleh Mr. Blackman. Pada perkelahian tersebut, Mr. Blackman tewas tercekik oleh Sidik. Sidik pun juga tewas karena tertembak oleh tentara Belanda yang mendengar adanya letusan pistol. Di sisi lain, Residen Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar hotel, sedangkan para pemuda Surabaya berebut untuk dapat menaiki hotel dan menurunkan bendera. Haryono yang berhasil keluar dari hotel kemudian terlibat dalam pemecatan tiang bendera bersama Kusno Wibowo. Bendera Belanda berhasil diturunkan untuk dirobek, warnanya menjadi merah dan putih, kemudian menggereknya kembali ke tiang bendera. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Allied Forces Netherlands East Indies (AFNI) mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Kedatangan AFNI dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Dalam rombongan tersebut turut ikut pula tentara Belanda dan Seradadu Ambon yang berpihak ke Belanda. Secara umum, tugas AFNI adalah untuk menerima penyerahan dan mengadili penjahat perang serta mempertahankan status quo hingga terjadinya perundingan selanjutnya. Kedatangan AFNI di Indonesia harus berhadapan dengan negara Indonesia yang baru merdeka. Awalnya kedatangan AFNI disambut dengan baik dalam rangka menarik simpati sekutu agar kemerdekaan Indonesia diakui. AFNI di bawah Jenderal Sir Philip Christison menerima tawaran kerjasama. Sir Philip Christison berjanji akan melakukan pembahasan mengenai hal ini. Namun kedatangan AFNI menimbulkan kecurigaan akan adanya penyusup dari Indonesia. Hari kedua, pendaratan AFNI melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok. Mereka melepaskan para tahanan berbangsa Belanda yang ditawan pemuda Surabaya. Penyerangan penjara Kalisosok pada tanggal 27 Oktober 1945 membuat marah para pemuda dan melakukan aksi penyerangan terhadap pos-pos pasukan Inggris di bawah AFNI. Pertempuran hebat terjadi di Jembatan Monokromo. Pada tanggal 30 Oktober 1945, tewaslah AWS Malabi yang terlibat dalam konflik Surabaya dan AFNI. AWS Malabi tewas setelah ikut dalam bentrokan dengan milisi Indonesia di Jembatan Merah. AWS Malabi tewas di mobil Buick miliknya pada pukul 20.30 tanggal 30 Oktober 1945 yang terbakar oleh granat pemuda Surabaya. Tewasnya AWS Malabi membuat Mayor Jenderal Mansert mengeluarkan ultimatum penyerahan senjata pada 10 November 1945 melalui selebaran di kota Surabaya. Mansert mengancam apabila pasukan Surabaya tidak menyerahkan senjata, maka sekutu akan menghancurkan Surabaya. Selain itu, semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda harus datang paling lambat pada 10 November 1945 pada pukul 6.00 di tempat yang telah ditentukan. Ultimatum penyerahan senjata oleh sekutu tidak dihiraukan oleh pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya memilih melakukan perlawanan terlebih dari orasi Bung Tomo
Tomo yang semakin menggelorakan semangat perjuangan arek Surabaya. Selain Bung Tomo, juga ada KH Hasim, KH Wahab Aswullah, serta kiai dari pesantren lainnya mengeluarkan fatwa jihad, serta mengerahkan santri-santri mereka untuk ikut dalam pertempuran. Sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945 selama lebih kurang 3 minggu lamanya. Medan Perang Surabaya kemudian mendapat julukan neraka karena kerugian yang disebabkan tidaklah sedikit. Pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Sebagian besar adalah warga sipil. Dan itu diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya. Yang tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang, dan luka-luka, serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu, serta semangat membara tak kenal menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya, membuat Inggris merasa terpanggang di neraka dan membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai kota pahlawan.